Halo, selamat pagi sahabat Habatus, adik-adik semua, apa kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya bersemangat hari ini? Oke, sebelum kita akan beraktivitas, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26. Ibu Ripka akan bacakan ya. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Nah, pada bagian ini kita akan bersama-sama belajar ya dari pengamsal yang berbicara tentang seseorang yang menanggung hutang. Siapa yang pernah berhutang? Nah, semoga tidak ada ya di antara kita yang suka berhutang atau suka memiutangi orang, membuat orang lain berhutang pada kita. Jangan sampai ya. Lebih baik belajar untuk mencukupkan diri, dan juga ketika kita ada berkat, lebih baik memberi daripada membuat orang lain berhutang kepada kita. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar ya dari pengamsal yang mengingatkan orang yang mau menjadi penanggung hutang dan yang membuat persetujuan itu akan ada akibatnya pada suatu saat nanti. Maksudnya apa? Jika kita menanggung hutang seseorang ya, entah teman kita, entah saudara kita, dan menandatangani surat untuk orang lain ya, untuk utang orang lain. Nah, atau orang lain yang berhutang tapi kita yang menandatanganinya, firman Tuhan katakan jangan dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena jikalau kita menanggung hutang tadi dan teman kita ternyata tidak bisa membayarnya. Nah, kemudian siapa yang akan melunasinya? Tentunya kita, karena kita yang sudah bertanda tangan ya. Jadi tidak boleh kita bertanda tangan, bertanggung jawab untuk utang orang lain. Contohnya apa? Yaitu contohnya ketika ada teman kita, dia pengen sekali beli sepatu yang bagus tapi uangnya belum cukup. Nah, kemudian minta tolong kepada kita, di toko itu boleh membeli sepatu tapi dicicil atau bayarnya bisa diangsur. Bisa nggak kamu tanda tangan surat perjanjiannya? Jadi kita dimintain tolong oleh teman kita untuk bertanda tangan. Nah, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh kita sebagai anak-anak Tuhan menanggung utang orang lain. Lebih baik kalau kita punya berkat seberapapun adanya, nah kita bantu teman kita supaya mereka bisa membeli sepatu ya. Dan kita ingatkan teman kita supaya tidak berhutang kepada orang lain atau kepada temannya atau kepada saudaranya. Karena apa? Resikonya nanti kalau sampai kita sudah tanda tangan di surat itu, kemudian teman kita ternyata tidak bisa mengangsurnya, tidak bisa mencicil uang yang harus dibayarkan ke toko itu. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu yang bertanda tangan, yaitu kita. Kita yang harus melunasinya, kita yang harus mencicilnya, kita yang harus mengangsurnya sampai lunas. Nah, akhirnya ya kita membuka celengan kita, membuka tabungan kita untuk menutupi utang teman kita. Nah, itu ya yang bisa terjadi suatu saat nanti. Oleh sebab itu, hati-hati, jangan sampai kita membuat atau menjadi penanggung utang orang lain. Nah, hal ini bukan berarti kita menolak untuk menolong sesama, untuk membantu sesama, untuk membantu teman kita. Bukan ya, bukan itu artinya. Tapi alangkah baiknya seperti tadi di depan Budipka katakan, lebih baik kita menolong dia, membantu dia. Seberapapun uang yang kita punya, lebih baik kita berikan tanpa membuat teman kita berhutang. Itu akan lebih baik, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bertanggung jawab pada setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan apapun. Minta hikmat, minta pimpinan dari Tuhan
kita berdoa kepada Tuhan apa yang harus kita putuskan, sehingga yang kita putuskan tidak salah, tidak keliru, sehingga kita akan rugi sendiri. Tapi kita minta pimpinan Tuhan. Kalau digerakkan untuk memberi, maka berilah yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, untuk orang lain. Sekali lagi, ingat, jangan menjadi penanggung hutang orang lain, tapi jadilah berkat untuk orang lain melalui apa yang bisa kita berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Amin. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menanggung hutang orang lain ya Bapa. Tuhan tolong kami sehingga dalam setiap keputusan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat putuskan dengan benar, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan membimbing, dan Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, tuntunlah seluruh aktivitas kami hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat dan katakan, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus Renungan Harian Anak.